Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelanjutan dari matching impedance yang di video sebelumnya. Cuman ini sekarang dari high impedance 120 ohm ke 50 ohm. Kita lihat di oscilloscope itu di channel hijau itu adalah pre-filtering sebelum difilter ya. Terus kemudian di channel 1 itu hasil filteringnya. Kalau filtering dengan matching impedance dari high impedance, jadi impedansi tinggi ke rendah itu biasanya ada pengurangan voltage. Powernya tetap. Jadi langkah pertama untuk matching impedance antara 120 ke 50 ini kita tentukan nilai Q-nya, nilai quality factor antara 120 ohm ke 50. Rumusannya adalah seperti ini, 120 bagi 50 minus 1 di akar. Hasilnya adalah, ini akarnya semua ya, hasilnya adalah 1,18 di sini. Nah, dari hasil penghitungan Q antara source impedance dan loadnya, kita masukkan ke persamaan untuk mencari nilai Q antara source dengan Xg ya, dengan reaktan terhadap nilai kapasitor yang ada di sini. Kita masukkan, di mana rumusannya adalah Q sama dengan Rs dibagi Xg ya, ini ya, sehingga Xg-nya menghasilkan reaktan 101,4. Kalau kita konversi ke nilai kapasitor, dia adalah 211 picofarad. 211 ini kurang. Jadi, kemudian untuk begitu juga dengan komposisi antara dua network ini ya. Komposisi network ini rumusannya adalah Q sama dengan X per R. Ya. Jadi akhirnya nilai reaktannya adalah perkalian antara 1,18 kali nilai R-nya 50, ya menghasilkan 59,16 untuk reaktan pada nilai induktor. Tapi kan di mana nilai induktornya itu ada pada 1,27 mikrohenry, tapi karena saya tidak punya, saya mengambil 10 mikrohenry. Nah, itu saya compensate dengan 52 picofarad ini untuk menggantikan nilai 59,16 ya, untuk mematchkan ke nilai ini, sehingga nanti bisa kita cek juga di Smith chart ya, apakah komposisi itu bisa menghasilkan VSWR yang ideal ya, mendekati ideal lah, paling enggak tidak lewat dari 1,5 ya. Oke. Perhitungan dari network ini menghasilkan kompleks impedance 49,989 minus J 59,16, sehingga ini match ya kalau kita menggunakan 1,27 mikrohenry langsung di sini ya. Cuman ini DC-nya ikut. Kalau kita mau mengkopling kita balik ya. Misalnya ini tanpa ini 1,27 mikrohenry, posisi ini ada di sini, ini yang kita gunakan sebagai AC coupling. Ya, tapi karena saya sudah melakukan compensate seperti ini, ya ini saya fungsikan sekalian sebagai AC coupling. Dan pada video yang sebelumnya sudah saya eksperimenkan, kita analisa menggunakan Smith chart dan LC ya, software, dan menghasilkan VSWR yang ya cukup ideal ya. Walaupun sebenarnya di perakitan pada breadboard itu ya pasti ada leakage ya, ada kebocoran lah, karena kita menggunakan breadboard tidak langsung ke PCB. Nah ini hasilnya seperti ini komposisinya. Kalau ini sudah ketemu, ya sudah, ini match ya. Komposisi pada breadboard ini AC couplingnya. Nah ini AC couplingnya
yang tadi untuk mengkompensate dua ini induktor dan ini. Terus kemudian ini shunt kapasitor 210 picofarad, saya coba kasih 210. Ini load 50 ohm. Jatuhkan, saya menggunakan resistor seperti ini, resistor kapur ya. Terus kemudian ini nanti di loadnya kita hubungkan ke osiloskop. Ini jalur ke osiloskop. Nanti juga kita bisa lihat di pre-filtering itu bagaimana bentuk waveformnya ya, supaya bisa kita bandingkan. Jadi untuk melakukan eksperimen ini, eksperimen filtering dan matching impedan ini, saya membuat osilator di sini ya. Nah, ini osilatornya. Ini ada resistor sama-sama 2N3904 ini. Nah, ini hanya sekedar untuk mengamplifikasi lagi dari osilator. Nah, ini baru kita lakukan matching impedan di sini. Ya, kenapa 50 ohm? Karena ini kita asumsikan misalnya kita akan menghubungkan output ini ke transmission line ya, pakai RJ58 ya, koaksial, di mana dia punya sistem impedans 50 ohm. Nah, itu harus kita lakukan matching impedans di sini. Karena kalau tidak, ya itu dengan VSWR yang besar nanti itu berarti menunjukkan reflected wave yang gede. Ya, di mana reflect back ya, terjadi gelombang yang kembali sehingga tidak terdeliver energinya. Nah, itu makanya diperlukan matching impedance. Kalau di RF ini memang sangat krusial ya untuk matching impedance ini. Apalagi untuk dia nggak hanya di RF aja sih, juga di semua aplikasi yang menggunakan frekuensi, apalagi yang frekuensinya tinggi-tinggi ya, yang sampai microwave itu, aduh lebih ngeri lagi matching impedance-nya, karena transmission line-nya sudah bukan kayak kabel koaksial, tapi di PCB-nya sendiri juga sudah perlu ada matching impedance terhadap jalur track-nya itu. Ya, untuk yang gelombang-gelombang microwave itu. Oke, bisa kita lihat di osiloskop. Saya nyalakan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini hasil dari filtering ya. Kita lihat pengukurannya. Nah, hasilnya adalah 2, itu amplitude-nya ada di 7,09 volt. Misalnya load-nya saya lepas, nah dia besar ya, dia bisa sampai 13,7 volt peak to peak untuk amplitude. Untuk RMS-nya 4,7, 4,8 ya. Ini kalau misalnya saya pasang, nah dia pasti akan kembali separuhnya, karena kayak prinsipnya voltage divider lah. Kalau voltage divider kita ada RS, ada source resistor, terus kemudian ada load dengan impedansi yang sama atau dengan resistor yang sama. Kalau di DC ya, dengan resistansi yang sama menghasilkan voltage setengahnya ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita lakukan impedance matching, karena saya kasih load 50 ohm ya. Terus kalau kita lihat di pre-filteringnya, sebentar. Oke, bisa kita lihat perbandingan antara pre-filtering dengan filtering yang sudah kita lakukan. Ya, jadi pada filtering ini voltage-nya, amplitude sebelum difilter 17,6 volt ya, peak to peak. Setelah dilakukan filtering, maka saya lepas kembali loadnya ya, dia ada di 12,5 volt peak to peak. Nih saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini ada di 12,7 volt peak to peak.
Hanya saja ketika belum dipasang load, ya masih ada distorsi di waveformnya di keluaran terakhir nih di channel 1. Nah, kemudian kalau channel 1 saya pasang load, ini saya naikkan, saya ubah dulu. Kita pasang load. Nah, untuk powernya ya kita ubah ke power, kita lihat dari RMS-nya ya, itu 2,45 volt RMS ya. Kita kuadratkan, terus kita bagi loadnya 50, jadi ini sekitar 120 miliwatt ya, dengan 2 transistor BJT 2N3904 ya. Powernya hanya 120 miliwatt ya. Makanya masih membutuhkan linear RF amplifier untuk memperbesar power. Jadi kalau ada radio frekuensi ya, RF transmitter yang hanya dengan menggunakan 2 transistor BJT 2N3904, terus ada klaim dia sampai 5 watt, itu ya, mungkin lagi sedang halu ya. Ya tidak mungkin lah kemampuan BJT yang tidak sampai segitu. Untuk yang tipe 2N3904 ya, kita bisa lihat di data sheet dan electrical karakteristiknya. Ya tidak mungkin kalau sampai 5 watt ya. Meledos sih, transistornya pasti jadi lilin. Untuk harmonik yang dihasilkan ya, antara fundamental dengan second harmoniknya sekitar minus 30 dB ya, agak susah kalau ngejar ke 40 ya kalau dipasang di breadboard seperti ini, karena banyak leakage, banyak kebocoran ini induktan breadboard ya. Kemudian ya parasitnya banyak kalau di breadboard itu. Jadi kalau diaplikasikan di PCB mungkin akan lebih baik ya. Apalagi pakai ground plane ya, di PCB-nya benar-benar digunakan, dirakit dengan ada ground plane-nya di situ. Ya akan lebih bagus lagi untuk menghindari parasit. Tapi di minus 30 dB ini sudah lumayan lah kalau filtering bisa di second harmonic bisa turun sampai segitu itu. Oke, itu tadi sekelumit tentang eksperimen di filtering dan matching impedance di 50 ohm ya, ke 50 ohm dari 120 ohm. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.